So, what's up guys, balik lagi di Kelo Vlog. Jadi di video kali ini kita akan mereview 5 film yang mengangkat tema kesenian dan budaya barongsai nih. Mungkin buat kalian para pencinta barongsai udah pernah nonton film ini, tapi mungkin ada juga nih yang baru tahu kalau ada film tentang barongsai. Jadi kalau mau tahu gimana suaranya, tonton video ini sampai habis ya. Yo! Nah, jadi kita ke video yang pertama nih. Di video pertama ini ada film Lion Man yang berasal dari negara Singapura nih dan dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Jack Neo dan diperankan oleh Chen Tianwen, Eva Cheng, Tozang, Wang Weiliang, dan kawan-kawannya. Film ini menceritakan tentang persaingan antara 3 perkumpulan tarian barongsai di Singapura, yaitu ada perkumpulan Tiger Crane, Storm Rider, dan Black Hawk. Aso adalah seorang juara dan pemain top di Tiger Crane Lion Dance Association. Tetapi, ia merasa dibatasi oleh gurunya, yaitu Master He, dengan pola pikirnya yang masih tradisional. Aso memberikan usulan untuk mencampurkan tradisi barongsai dengan tarian hip hop yang disukai anak muda, sehingga pertunjukan barongsai tidak lagi menjemukan. Tapi usulan itu ditolak dengan keras oleh gurunya, yaitu Master He. Master He ingin terus berpegang pada tradisi asli tarian barongsai tanpa mengubahnya sedikit pun. Setelah terjadi cekcok, akhirnya Aso pun memutuskan untuk keluar dan mengambil sebagian murid yang lain untuk membentuk perkumpulan sendiri dengan memadukan gaya hip hop dan rock pada gerakan barongsai. Di sisi lain, untuk pertandingan barongsai selanjutnya, Mikey adalah murid yang dipersiapkan untuk menjadi penerus Aso di perkumpulan Tiger Crane ini. Namun dia memiliki rasa takut yang besar pada ketinggian, dan dia sekarang juga harus memimpin anggotanya untuk kemenangan di kejuaraan mendatang. Nah, permasalahan lain pun datang ketika Mikey dan Aso jatuh cinta kepada putri Master He, yaitu Xiao Yi, sehingga terbentuklah cinta segitiga di antara mereka. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemenang nantinya? Tentu gue nggak akan spoiler lebih jauh tentang itu, tapi secara keseluruhan film ini menurut gue keren. Alur ceritanya bagus, ada efek-efek khusus atau penggunaan CGI yang menambah daya tarik dari film ini nih. Lalu tentu ada komedi-komedi antar tokoh yang membuat film ini juga menjadi menyenangkan, dan tentunya kita akan dibuat tegang dengan atraksi-atraksi barongsai di atas tonggak yang wah sepertinya tidak mungkin dilakukan jika tanpa bantuan seling atau efek CGI. Pemeran-pemerannya juga terlihat sangat bekerja keras dalam pembuatan film ini karena mereka pun harus berlatih barongsai secara real sebelum syuting dimulai. Untuk skor gue memberi nilai 7,5/10 nih. Oke, kita lanjut ke film berikutnya. Film berikutnya yaitu adalah The Great Lion Kun Sengkeng dari Malaysia. Ya, film yang dirilis pada tahun 2014 ini terinspirasi oleh kisah nyata dari Asosiasi Barongsai Kun Sengkeng di Malaysia. Film yang disutradari oleh Mat Lai ini menunjukkan bagaimana 2 pemuda, yaitu Chong Kok Fu yang diperankan oleh Alan Kwok dan Si Tien Yong atau Thomas Kok, berjuang melalui tantangan untuk menjadi perwakilan yang layak dari juara dunia barongsai perkumpulan Kun Sengkeng. Terpilih sebagai tim generasi ketiga dari rombongan juara dunia 15 kali, keduanya tidak tampil baik karena kurangnya chemistry di antara mereka. Pada saat yang sama, mereka menghadapi kritik dari keluarga dan teman mereka sendiri karena lebih memilih menjadi penari singa. Masalah menjadi lebih buruk ketika pendiri rombongan, yaitu Tan Chong Hing yang diperankan oleh Chen Kon Tai, didiagnosis menderita kanker, dan keduanya pun terluka hanya beberapa minggu sebelum turnamen dunia ke-16. Kedua pemuda ini pun sempat bertengkar sehingga timnya pun tidak berlatih dan menjadi tidak karuan. Film ini juga menjadi lebih seru ketika klub Helung yang memiliki aliran Fosan menantang Kun Sengkeng yang memiliki aliran Oksan. Scene yang paling keren sih menurut gua adalah ketika mereka saling bertarung di atas tiang di bawah hujan yang cukup besar untuk memperebutkan cacing atau sayuran. Wah, itu sangat epik sekali sih. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertarung secara resmi di arena pertandingan. Nah, dari situ masing-masing dari mereka mulai berlatih keras. Kira-kira siapa ya yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Tentu sekali lagi gue akan spoiler. Secara keseluruhan menurut gue film ini juga sangat keren, sangat menginspirasi juga tentunya, karena ini kan cerita nyata. Bagaimana kerja keras, disiplin, dan kerjasama tim sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi juara dunia. Memang banyak sekali halangan tentunya untuk mencapai hal tersebut, mulai dari keluarga, teman, bahkan orang yang kita cintai. Namun kalau tekad kita sudah kuat, tentu kita bisa membuktikan bahwa keraguan yang mereka selama ini pikirkan tentang pemain barongsai itu salah. Untuk skor film ini gue kasih 8/10 nih. Oke, kita lanjut lagi ke film berikutnya ya. Film yang berikutnya adalah The Last Barongsai dari Indonesia.
Ya, film yang diproduksi oleh Karnus Film dan disutradarai oleh Aryo Rubik ini dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang Ko Hwan yang diperankan oleh Tio Pakusadewo yang merupakan pemilik sanggar barongsai di daerah Tangerang. Ko Hwan tengah dilanda keresahan karena anaknya Agwan atau yang diperankan oleh Dion Wiyoko merupakan pemain barongsai andalan di sanggar tersebut dan akan ke Singapura untuk menerima beasiswa sekolah di sana. Di sisi lain, Agwan pun tengah dilanda masalah mengingat dirinya mendapatkan beasiswa di Nanyang Universitas Singapura, namun dia masih memikirkan biaya sang ayah, adik, serta sanggar barongsai yang merupakan warisan berharga baginya. Sementara itu, undangan kejuaraan barongsai terus berdatangan dan Ko Hwan sudah tidak mempedulikan surat-surat undangan tersebut. Hal ini karena Ko Hwan berpikir keras bagaimana agar anak laki-laki satu-satunya bisa sekolah di Singapura. Ko Hwan pun tak tinggal diam. Sekuat tenaga ia mencari uang agar sang putra bisa berangkat kuliah dan melupakan kejuaraan barongsai tingkat nasional ini. Agwan pun tidak kehilangan akal. Ia memutuskan untuk mengikuti kejuaraan barongsai di mana hadiah uangnya akan digunakan untuk berangkat ke Singapura. Agwan pun langsung mengumpulkan para pemain lama sanggar barongsai termasuk Ajis Gagap, temannya sejak lama. Usaha Agwan pun tidak mudah karena ada tentangan keras dari Ko Hwan ayahnya. Nah, kira-kira apa yang akan Agwan pilih ya? Melanjutkan kuliahnya ke luar negeri atau tetap mengikuti pertandingan barongsai? Kalian cari tahu sendiri aja kelanjutannya ya. Menurut gua, film ini juga tidak kalah keren dari film-film sebelumnya tadi. Film The Last Barongsai juga merupakan potret masyarakat Cina Benteng di daerah Tangerang yang ingin mempertahankan barongsai. Barongsai sendiri merupakan warisan budaya etnis Tionghoa atau tarian tradisional China yang mulai terkikis oleh zaman. Dalam film ini juga memiliki tujuan mengangkat nilai toleransi dan arti mempertahankan sebuah nilai seni. Latar tempatnya pun hampir semua dilakukan di Tangerang loh, mulai dari rumah kayu Gun di Cikupa, pintu air Seribu, eretan di Sewang Rawa Kucing, dan lain-lain. Pemeran pendukungnya pun juga menggunakan pemain-pemain lokal nih dari tim Kong Chemiao. Keren, mantap. Berbeda dari film-film sebelumnya yang memiliki lawan tangguh dalam pertandingan, di film The Last Barongsai ini bisa dikatakan lawan-lawannya tidak terlalu menonjol karena lebih menitik beratkan pada masalah yang dialami oleh keluarga Ko Hwan. Secara keseluruhan, film ini budayanya dapat banget lengkap karena selain budaya barongsai, banyak juga budaya-budaya khas Cina Benteng yang ditonjolkan seperti wushu, tehian, rumah kebaya, bahasa benteng, dan masih banyak lagi. Untuk skornya gue kasih 8/10 nih. Oke, nah film berikutnya adalah film yang membuat gue tertarik pertama kali untuk mengikuti barongsai nih. Dan pertama kalinya nonton barongsai itu di TV waktu itu. Ya, itu adalah Once Upon a Time in China 3. Ya, kalau ini sih udah legend banget lah ya filmnya. Dan kalian juga pasti pernah nonton atau dengar soundtrack musiknya yang sangat khas sekali. Ya, apalagi kalau bukan Once Upon a Time in China 3 yang diperankan oleh Jet Li sebagai Wong Fei Hung. Film yang disutradari oleh Tsui Hark ini merupakan serial ketiga yang dirilis pada tahun 1997. Kali ini Wong Fei Hung atau Jet Li harus mencegah pembunuhan seorang kasim favorit permaisuri. Komplotan ini adalah orang asing Rusia yang jahat yang dipimpin oleh mantan pacar Bibi Ye atau Rosamund Kwan yang berambut pirang. Mereka berencana untuk melepas Li Hongcheng selama kompetisi berlangsung nih. Selama waktu itu, permaisuri Cixi dan Li Hongcheng memutuskan untuk menggelar kompetisi tari singa untuk menampilkan seni bela diri Cina dan mengembalikan kebanggaan nasional. Pihak-pihak yang berkepentingan dari seluruh Tiongkok diundang untuk berpartisipasi dan bersaing memperebutkan gelar Lion Dance King atau Raja Barongsai. Setelah kedatangannya di ibu kota, Fei Hung menyadari bahwa berbagai rombongan tari singa telah mulai bertarung di antara mereka sendiri. Bahkan ayahnya telah diserang oleh seniman bela diri saingan yang kaya, yaitu Chu Tin Bak dan anteknya Hui Guk Chat. Pencari keadilan, akhirnya Wong Fei Hung pun mengikuti pertandingan barongsai tersebut. Kira-kira akan seperti apa endingnya ya? Pasti sebagian dari kalian juga udah mengetahuinya nih. Buat yang belum nonton, silahkan nonton filmnya dulu ya. Berbeda dari 3 film sebelumnya, pertandingan barongsai yang ditampilkan dalam film ini adalah pertandingan yang memperebutkan stempel atau emblem kerajaan dengan cara pertarungan. Di mana dalam film ini kita juga bisa melihat segala jenis macam barongsai, baik dari utara maupun dari selatan, dengan bentuk yang bervariasi dan unik tentunya.
Pokoknya untuk actionnya sangat bagus sekali, memadukan gerakan kungfu di dalam permainan barongsai sungguh hal luar biasa. Pertarungannya juga luar biasa karena ada yang menggunakan api, golok, tombak, dan masih banyak lagi. Untuk endingnya bikin merinding deh asli. Sifat kesatria Wong Fei Hung sangat terlihat jelas sekali di sini. Untuk skor film ini gue kasih 9/10 nih, karena udah yang paling mantep dan the best lah, dan bisa menjadi inspirasi dari film-film sebelumnya tadi. Nah, kita masuk ke film yang terakhir nih, film yang kelima. Film yang kelima ini belum ada judulnya, alias masih dalam tahap halu. Lah, kok bisa? Ya, karena cita-cita gue ke depan adalah membuat film tentang barongsai nih, yang bisa menyaingi film-film tadi. Doain aja ya, anjay. Dan semoga juga ada kesempatan dan keberuntungan juga ke depan nih. Mungkin kalau kalian punya ide cerita atau judul cerita yang pas untuk film kelima ini, coba komentar di bawah ya. Nanti kita lihat nih ke depannya kayak gimana. Oke guys, jadi itu tadi review film tentang barongsai nih. Semoga bisa menambah wawasan kalian, dan buat kalian yang belum nonton, semoga bisa menambah referensi kalian juga nih selama di rumah. Ternyata banyak juga ya, ada yang dari Singapura, dari Malaysia, Indonesia, dan China nih. Nah, kalau favorit kalian, film yang mana sih? Coba komentar di bawah ya. Atau kalian punya film juga nih tentang barongsai yang belum disebutkan tadi? Coba share di bawah ya, atau komentar di bawah, biar kita sama-sama nonton nanti. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Yo!